Sebentar. Modulnya, oke nih. Share modul, mana modulnya? Ini dia. Modul yang ada di GCR kalian udah saya ini ya, udah saya revisi kemarin yang, oh ini kok nyambung. Oh ini Kristal udah join. Udah. Kemarin yang kalian kerjakan adalah latihan 6, nomor 1, nomor 1A, kemudian nomor D, nomor E. Itu ya. Kita bahas yang nomor 1 dulu. Nomor 1 kemarin ya, nomor 1A udah saya kasih contoh atau belum ya? Udah belum, Una? Udah belum? Jovita, kemarin yang nomor 1A itu udah saya kasih contoh atau belum ya? Kayaknya belum, Bu. Oh, belum ya. Oke. Ya udah, ini misalnya titiknya A ya. Titik A itu 3,5. Ini direfleksi terhadap, ini direfleksi berarti M mirror terhadap garis X sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2, siapa yang berubah, Mikel? X-nya atau Y-nya? Yang berubah itu Y-nya ya. X-nya dong. Kalau X sama dengan ikutin aja. Oh ya. Yang dibalik itu kalau sumbu. Kalau sumbu X berarti Y-nya yang berubah. Kalau sumbu Y berarti X-nya yang berubah. Gitu ya. Nah, sambil mengingat. Nah, ini X-nya yang berubah. Berarti perubahannya adalah apa rumusnya kemarin? 2 kali H ya. 2 kali cermin. Min X. Berarti 2 kali 2 min X. Min 3 ya. Min 3. Komanya tetap sama. Ya, berarti kita peroleh A aksennya itu adalah berarti 1,5 ya. 1,5. Nah, kemudian ini dilanjutin refleksi terhadap garis Y sama dengan 3. Berarti M, nah ini Theo udah datang. M, Y sama dengan 3. Ya, berarti A double aksennya saya tulis di bawah sini. A double aksennya karena udah 2 kali di refleksi ya, saya pakai double supaya kelihatan. Berarti X-nya tetap karena Y sama dengan ya, berarti Y-nya berubah. Y-nya berubahnya sama ya rumusnya ya. 2 kali cermin. Cerminnya siapa? Si H, 3. Dikurangi sama Y. Y-nya 5. Nah, seperti itu. Berarti A double aksennya adalah 6 dikurangi 5. 1 ya, berarti 1,1. Nah, ini jawabannya. Apakah sama dengan jawaban kalian? 1,1? Sama, Bu. Ya. Sekarang yang D. Ini matriks translasinya berapa nih, Wenzel? Vektornya dijumlahin dulu tuh. Jadi matriks translasi ya. Berapa? Ditambahkan Wenzel matriksnya.
Ya, 2 sebentar. Ditambahin. 1 sama itu, Bu. Min 1 sama 1 sama 1. Ya, betul. Karena di sini min 1 tambah 2 ya. Nah, kemudian baru kita translasi. Nah, aturan translasi apa? Jadi gini, kalau kalian mau bikin pakai matriks ya, pakai matriks yang kemarin kita nah ini X aksen Y aksen peta itu sama dengan titiknya XY ditambah sama matriks translasi gitu ya. Tambah sama AB. Nah, ini kalau kita mau cari bayangan titik kan, kita mencari X aksen, Y aksen. Tapi kalau kita mau mencari bayangan garis, berarti kita mencari X dan Y ini. Berarti kita memakai X, Y, itu sama dengan, nah ini matriks ini kita tinggal pindah ruas ke sana ya. Nah, berarti ini jadi ketemunya adalah X aksen dikurangi A. Oh, A-nya 1 ya. Ini saya ganti aja nih 1. Ini 1, biar langsung ya. Ini berarti dikurangi 1. Kemudian Y aksennya juga dikurangi 1. Nah, seperti ini kita masukkan ke sana. Berarti dia menjadi 2. X-nya berubah menjadi X aksen min 1. X aksen min 1. Tutup kurung, dikurangi 3. Dalam kurung, Y aksen min 1 ya. Nah, atau kalau pakai cara langsung, setiap kita ketemu X, kita kurangi sama A-nya matriks translasi. Setiap kita ketemu sama Y, kita kurangi sama B, matriks translasi. Ya udah berarti kita dapetin apa nih dari sini? Ke sini ya. Persamaan bayangannya berarti 2X aksen min 3Y aksen. 3Y aksen. Kemudian ini 7 dikurangi 3 itu 4 ditambah 2, 6 ya. Sama dengan 6. Nah, ini apakah sama dengan jawaban kalian? Sama, Bu. Oke. Sekarang yang E. Pakai warna merah. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 4X min 1 refleksi berturut-turut garis Y sama dengan Y sama dengan. Berarti Y-nya terus yang berubah ya. Karena Y sama dengan semuanya. Berarti Y sama dengan 4X berapa? Min 1 mau direfleksi terhadap berarti M. Y sama dengan min 2. Ya, berarti hanya min 2 ya. Saya tulis di bawahnya sih. Berarti 2 kali min 2 dikurangi Y, gitu kan? Dikurangi Y, kemudian yang ruas kanan tetap 4X min 1. Ya, kemudian Y-nya pindah ruas. Oh, ini kita kasih aksen supaya kelihatan kalau kita sudah proses mencari bayangan gitu ya. Y-nya pindah ke kanan, berarti Y aksen sama dengan min, ini 4X juga pindah ke kiri, 4X aksen, satunya pindah ke kiri, berarti min 3 ya. Nah, kemudian ini masih kita lanjutin nih. Kita lanjutin M, Y sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Oke,
Berarti bayangannya Y-nya lagi yang berubah. Berarti 2 kali 1 min Y sama dengan ruas kanannya tetap min 4X. Oh, aksennya kurang nih. Double aksen ya. X double aksen. Kemudian min 3. Nah, pindah ruas sekarang. Jadinya Y double aksen sama dengan 4-nya pindah ruas. 4X ya. Jadi positif. 4X double aksen. Kemudian 3-nya ke sana jadi 5. Nah, ini jawabannya. Apakah sama dengan jawaban kalian? Sama, Bu. Oke. Berarti masih lancar ya, nomor 1 ya. Sekarang, Bu Ellen, ya, boleh, apa? Kalau kan itu kayak cari, kalau ditanya bayangan garis tuh langsung pakai aksen-aksen gitu. Kalau nggak pakai aksen, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Ini untuk membedakan aja. Untuk membedakan bahwa, oh ini saya udah proses sekali nih. Berarti aksennya 1. Oh ini udah aksennya udah 2. Berarti saya udah proses mentransformasi yang kedua. Nggak pakai aksen nggak apa-apa. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Ya. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2A ya. Nomor 2A. Nah, ini translasi lagi berarti memakai konsep yang di sini tadi. Nah, ini nomor D ya. Berarti dia jadinya adalah setiap kita ketemu X, kita kurangi sama A gitu ya. Berarti di sini menjadi X aksen plus 5 ya jadinya ya. Plus 5 kuadrat. Kemudian plus Y aksen min B. B-nya 4, berarti min, ini ada aksennya, min 4 kuadrat. Sama dengannya sama 9. Ya udah selesai, nggak usah diapa-apain. Boleh ya. Kemudian nomor 2, yang mana lagi yang dikerjain? Nomor D ya? Bu Ellen yang 2 itu kayak gitu aja udah boleh? Iya, boleh. Oh. Ya, nggak usah dijabarin. Kan biar apa? Waktunya lebih cepat. Orang seperti ini juga udah boleh kok. Dijabarin juga kan nggak bisa menyederhanakan apapun juga kan. Jadi biarin bentuknya kayak gini nggak apa-apa. Oke, ini coretannya saya buang boleh? Saya lanjutkan yang D ya, supaya ada tempat buat yang D. Sekarang yang D, nomor 2D. Persamaan garis Y sama dengan min 5X plus 5 mau direfleksi terhadap sumbu X ya. Pertama sumbu X, berarti M SBX. Kalau sumbu X berarti aturannya apa Nugi? Masih ingat nggak? Kalau direfleksi terhadap sumbu X, siapa yang berubah? Y-nya, Bu. Y-nya jadi apa? Berubahnya jadi apa? Y-nya itu jadi minus, Bu. Ya udah kita bikin minus aja. Min Y aksen sama dengan min 5X aksen plus 5. Udah gini aja. Kecuali nanti kalau PG baru kalian menyesuaikan dengan optionnya ya. Tapi kalau uraian mah gini aja juga udah boleh. Kemudian masih dilanjutin nih, ya kan? Dilanjutin refleksi terhadap Y sama dengan berarti di sini M
Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X, aturannya apa, Disa? Kalau direfleksi terhadap Y sama dengan X, aturannya apa? Ditukar bukan, Bu? Ditukar, ya. Ditukar aja ya. Berarti ini jadi min X double aksen sama dengan min 5Y double aksen Y double aksen plus 5. Udah, gini aja udah selesai nih. Ya. Tapi kalau misalnya, Bu, saya kali min 1, boleh nggak? Boleh sekali. Boleh ya? Jadi nggak dikali min 1 pun boleh. Apalagi dikali min 1. Boleh juga. Apakah jelas? Bisa ya? Masih lancar ya? Ya. Cuman kalau refleksi itu karena banyak aturannya, harus ingat ini siapa yang berubah ya, gitu. Nggak boleh ketukar-tukar. Walaupun kayaknya sepele, tapi harus tepat. Oke, ini saya tutup ya. Apakah masih ada pertanyaan? Siapa tahu masih ada yang mau bertanya? Enggak ya? Oke. Kalau enggak, sekarang kita scroll ke bawah, kita lihat ke pencerminan yang terakhir. Sebelum latihan 2 ya. Mana sih lama banget nih jalannya. Sebelum latihan 2, latihan 4, latihan 3. Mana sih? Latihan 3 sebelum latihan 2. Nah, ini dia. Refleksi terhadap, refleksi terhadap sembarang garis. Nih, yang mau kita refleksikan sama, ada titik, ada kurva gitu ya. Sembarang garis tuh. Cirinya sembarang garis apa? Ada C dan M-nya tidak min 1 atau 1. Yang jelas sih ada C ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian bikin garis sembarang garis ya. Sembarang garis. Itu contohnya adalah Y sama dengan X min 1. Nah, ini sembarang garis. Atau Y sama dengan 2X. Nah, ini sembarang garis ya. Jadi pokoknya M-nya itu tidak min 1 dan 1, walaupun 1, tapi dia diikuti konstanta. Apalagi bentuk yang Y sama dengan bentar. Apalagi kalau hilang. Misalnya di sini Y sama dengan 3X plus 2. Pak di enter. Nah, ini pasti jelas-jelas dia M-nya aja bukan 1 atau min 1. Terus ditambahin sama konstanta. Gitu. Nggak ada konstanta, tapi kalau M-nya bukan min 1 atau 1 aja, dia udah garis sembarang. Gitu ya. M-nya 1, tetapi diikuti konstanta, dia termasuk garis sembarang. Gitu. Jadi harus mengikuti aturan yang ada di sini. Jadi kita harus mengikuti 3 langkah ini nih. Nah, langkah pertama itu apa? Kita mencari salah satu titik pada garis cermin. Nah, yang kita cari satu titik itu harus ada pada cermin. Jangan pada garis yang mau dicari bayangannya ya. Nah, ini sebagai titik A, B. Nah, ini nanti akan kita masukkan di matriks kita. Jadi ini caranya harus pakai matriks, nggak bisa pakai cara yang biasa tadi ya, tinggal tanda panah tadi nggak bisa. Karena kita harus memakai trigonometri nih, matriks transformasinya berupa trigonometri. Kemudian kalau kita udah dapat titik A, B, berarti kita mencari gradien dari si garis cermin kita. Gradien itu adalah koefisien X kalau persamaan garisnya sudah Y sama dengan. Tapi kalau misalnya bentuk persamaannya adalah, nanti persamaannya itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kalau persamaannya seperti ini, maka M-nya apa?
rumus M-nya apa nih? M sama dengan rumus SMP ya, min A per B. Nah, gitu. Jadi, walaupun rumus di SMP tetap kalian pakai lagi ya. Atau ya udah Bu, biar saya gampang ingetnya, saya jadikan Y sama dengan aja persamaannya, boleh ya. Nanti kalau udah persamaannya udah jadi Y sama dengan, kemudian yang melekat di X, koefisien dari X itu langsung jadi gradien, pasti ya. Gitu. Nah, kemudian gradien itu adalah tan alfa. Kalau nanti, nah perhatikan kenapa tadi saya mencari gradien yang tidak 1 atau min 1, karena kalau 1 atau min 1 nanti alfanya udah langsung ketahuan ya, 45 ya. 45 atau 135. Kuadran 1 atau kuadran 2. Maka 2 alfanya bisa kita tentukan. Tapi kalau misalnya nih, gradiennya bukan 1 atau min 1, 2, 3, dan seterusnya, berarti kita harus menggambar segitiga siku-siku lagi ya, buat alfa ya. Nah, kita menggambar segitiga siku-siku buat alfa, kita tentukan tan itu depan per miring, depan per samping, miringnya kita hitung pakai Pitagoras, habis itu kita cari nilai sin alfanya dari segitiga ini sama cos alfanya, baru kita masuk ke rumus cos sudut ganda sama sin sudut ganda. Baru deh bisa mengerjakan matriksnya ini, bisa mencari bayangannya, gitu ya. Kebayang ya rutenya ya? Nah, supaya lebih jelas lagi, kita lihat contoh soalnya. Ada di bawahnya di sini. Contoh 10. Nah, contoh 10 itu bayangan titik. Kalau contoh 11 nanti bayangan dari garis ya, atau parabola. Nah, kita lihat dulu yang bayangan titik. Jadi supaya gampang, gini aja lah. Sebentar. Kita coba pakai ini aja ya. Kita coba langsung mengerjakan langsung supaya kalian tahu prosesnya. Nah, ini saya bikin file baru. File Word baru. Oke. Biar nggak usah terlalu ini ya. Contoh apa tadi? Menentukan bayangan titik dan garis yang dicerminkan terhadap sembarang garis. Oke. Contoh 1. Nah, kan ini sembarang ya. Kita bikin soal sembarang. Tentukan persamaan. Tentukan bayangan titik A. Misalnya nih, Mikel, kamu misalnya mau pilih titik A itu koordinatnya berapa koma berapa? Bu, ini belum pindah ke yang belum pindah ya. Masih di ini ya, masih di modul ya. Oke, udah ya, udah kelihatan? Udah, Bu. Udah. Tentukan bayangan titik A, misalnya koordinatnya berapa koma berapa? 2,3. 2,3. Oke. Yang direfleksikan terhadap garis apa misalnya? Mikel, kamu pilih sendiri. Pokoknya garisnya sembarang ya. Pilih garis yang sembarang. Misalnya apa? Y sama dengan 2X. 2 di modul tadi 2. Pakai 3 lah. 3X. 3X terus tambah 1. Tambah 1. Oke. Nah, ini cerminnya ya. Nah, berarti ini jawab. Oke. Langkah 1. Langkah 1 menentukan titik ya. Cari sebuah titik pada cermin.
Nah, cerminnya itu yang ini. Jadi maksudnya biar nggak keliru nanti kalau misalnya garis ke garis kalian keliru. Cermin. Nah, ini sebagai A, B ya. Nah, sebagai A, B. Nah, kalau kita mau mencari sebuah titik yang dilalui oleh cermin ini supaya lebih mudah, nanti nggak terlalu banyak mikir, itu A-nya kita nolin aja. A itu adalah nilai X ya. Nah, kalau A-nya dinolin, berarti tinggal menghitung nilai Y-nya tuh. Y-nya berapa, Mikel? B-nya berapa? Y-nya kan 1. 1 ya. Ini X-nya tinggal ganti 0 ya. Ya. Nah, ini langkah 1 udah kelar. Sekarang langkah 2. Langkah 2 tadi gradien ya. Gradien cermin. Nah, cerminnya tadi kan ini. Nah, gradiennya berapa, Mikel? Gradien tadi rumusnya apa, Bu? Gradien itu adalah kalau persamaan cermin kita sudah Y sama dengan, Min A berarti per B kan tadi. koefisien X aja. Koefisien X itu adalah gradiennya. 3. 3 ya. Nah, ini adalah tan alfa. Alfanya di mana? Cari alfa dulu. Nah, seperti itu. Berarti kalau tan alfa sama dengan 3, ini ada di kuadran berapa jadinya? Kalau tan alfa sama dengan 3, berarti kita sedang berbicara di kuadran berapa, Seren? Tan alfa nilainya 3. Berarti dia ada di kuadran berapa? Berapa? 3. Kalau tan, nih Seren ya. Kalau tan itu kita hanya lihat di kuadran 1 atau 2 aja. Ya. Kuadran 3 dan 4 nggak usah kita lihat karena dia tan ya. Oke? Nah, berarti kalau tan-nya positif, kita perhatikan dia ada di kuadran berapa? 1 aja. Jadi abaikan kuadran 3 dan 4 ya. Gitu. Pokoknya positif kuadran 1, negatif kuadran 2 gitu. Nah, berarti ini langkah kedua belum selesai nih. Kita harus gambar segitiga ya karena nilainya kan 3. Kalau akar 3 sih kita dapat istimewa sudut alfanya ya. Berarti kita harus gambar segitiganya dulu nih. Di kuadran 1 ya. Kuadran 1 ini alfa. Berarti kalau tan itu sama dengan 3, berarti ini 3/1 ya. Berarti tan itu kan depan per samping. Berarti sampingnya 1. Miringnya berapa, Seren? Akar berapa? 9. Akar 10. Ya, akar 10 ditambah ya. Jangan keliru, pokoknya kalau siku-sikunya di sini, yang diketahui itu di tempat yang siku-siku, berarti dia ditambah. Oke, kemudian kalau udah, kita tentuin nilai sin alfanya. Sin alfanya berapa, Seren? 3 per akar 10 ya, Bu? Ya, nggak usah dirasionalin ya. Biarin aja bentuknya kayak gini karena ini belum selesai ngitung. Kalau ini hitungan terakhir baru dirasionalin. Kemudian cos alfanya? 1 per akar 10. Ya, 1 per akar 10. Per akar 10. Nah, ini saya cropping dulu. Saya pindahkan ke tempel di Word-nya supaya tidak hilang ya. Copy. Kemudian ini saya buang dulu. Nah, ini saya tempel di sini. Nah, habis itu baru kita cari sin sudut ganda ya. Nah, saya copy aja rumus yang ada di modul biar nggak usah cari-cari. Copy. Nah, berarti tinggal masukin ya.
Berarti 2 dikali sin alfanya itu adalah tadi 3/10. Berarti kita masukin 3/10. Akar 10. Oke, dikali sama cos-nya. Cos-nya adalah 1/10. Copy aja biar cepat. Nah, ini 1. Nah, jadinya sama dengan berapa, Bram? Dihitung, Bram. Berapa nih, Bram? Ya, Bu. Nih, 2 kali 3/10 dikali 1/10 jadinya berapa? Bentar, Bu. Kameranya dinyalakan dong, Bram. Dikali aja yang atas sama atas, yang bawah sama bawah. Jadinya? Berarti berarti 12 per... Kok 12? 12, bentar, Bu. Kan dikali aja. Berarti 6 per 6 per? 6 per akar 10 dong. Akar 10 kali akar 10 berapa? 10. 10, benar. Jangan ragu dong, Bram. Terus ini disederhanakan dulu, Bram. Disederhanakan jadi berapa per berapa? 3/5 bisa, Bu. 3/5, ya. Jadi nanti kalau kalian dapat soal seperti ini nih, 6/10 harus disederhanakan ya, biar hitungan selanjutnya tidak terlalu berat. Nah, kemudian kita hitung yang cos-nya. Cos 2A ya. Saya copy dulu rumusnya. Nah, ini dia. Bu, apa harus selalu pakai rumus ini? Enggak selalu ya. Kalau misalnya kita mau pakai rumus yang ini juga boleh yang sin. Saya ganti ya, biar beda ya. 1 min. Nah, begitu. Ini juga boleh. Karena rumus cos sudut ganda kan ada 3 ya. Boleh pilih salah satu. Nah, sekarang kita tinggal masukin tuh. 2 dikali sinnya ini 3/10 dikuadratin. Berarti langsung dikuadratin aja ya. Biar nggak usah nulis akar. Berarti di sini jadi 9/10 ya. Bener nggak? Kok di sini? Nah, gitu ya. Jadi sama dengan berapa nih? Ini 2 sama 10 boleh dicoret nih. 2 sama 10 jadi 9/5 ya. Jadi 5/5 dikurangi 9/5. Jadinya berapa? Min berapa tuh? Bram, berapa, Bram? Berapa, Bu, tadi, Bu? Ini kan 2 sama 10 boleh dicoret nih. Ya. Iya, Bu, jadi 5, Bu. Ya. Ini kan boleh dicoret tuh. Jadi 5 kan? Jadi 9/5 ya. Nah, ini jadikan 5/5 nih satunya. 1 itu jadi 5/5 dikurangi 9/5 jadinya berapa? 4/5, Bu. Min 4/5 ya jadinya ya. Min 4/5 ya. Ya. Min 4/5. Nah, ini hasil kita. Sin dan cos-nya ini saya hapus dulu. Nah, habis itu baru kita ke langkah yang ketiga. Kalau sin sudut ganda sama cos sudut ganda udah dapet. Langkah 3. Langkah 3 itu masukkan ke matriksnya ya. Ke apa? Rumusnya. Nah, saya copy paste rumusnya dulu. Copy ke sini. Nah, ini dia rumusnya. Nah, rumus ini sebenarnya dia berasal dari ini. Biar kalian, ini karena kalau saya langsung pakai ini kalian suka ketinggalan nih plus A dan B-nya. Nah, saya ini aja dulu. Saya A dan B-nya itu sebenarnya berasal dari sebelah sini loh. Min A, yang ini min B. Jadi, mula-mula itu, nah ini saya kopikan dulu yang berikutnya. Jadi mula-mula itu adalah gini, kalau titiknya udah bergeser nih, tidak di 0,0 ya, A, B-nya, berarti ini setiap X, mau X aksen maupun X di kanan kiri, ini kita kurangi sama A, mirip dengan translasi ya.
Mirip dengan translasi. Pokoknya X-nya itu kurangi dengan A, Y-nya kita kurangi sama B. Nah, kemudian karena kita intinya mau cari X aksen, Y aksen, berarti ini matriks A dan B-nya ini kita pisah. Kita pecah ya. Kalian ingat operasi matriks. Ini kita pisah, kemudian kita pindah ruas jadi plus, tadinya min di sini, kemudian pindah ruas ke kanan jadinya plus. Ya udah, kalau udah, kemudian kita substitusi nilai-nilai yang udah kita dapetin dari atas. Nih, sin 2A kita masukkan 3/5 nih. Ke sini ya, sin. Yang ini jadi 3 salah. Harusnya paste malah copy lagi. Masukkan ke sin 3/5. Yang ini juga 3/5. Kemudian cos-nya jadi min 4/5. Ini menjadi min 4/5. Yang ini min-nya hilang ya. Min-nya hilang. Nah, seperti itu. Kemudian X-nya tadi, X dan Y-nya itu adalah titik yang ada di soal nih. Yang ini, 2,3 tadi. Kita masukkan ke X dan Y-nya. Ini 2, yang ini 3. Kemudian AB-nya siapa? Tadi ini titik ini loh. Nah, titik 0,1. A-nya diganti jadi 0. B-nya diganti dengan 1. Berarti di sini 0. Yang ini 1. Nah, seperti ini. Kemudian, supaya karena dia matriks ya, supaya enak gampang hitungnya, ini 1/5-nya kita keluarin dulu nih. Saya copy dulu ya. Copy. Nah, ini 1/5-nya saya faktorin keluar. Copy. 1/5. Ini 1/5 supaya mudah ngitungnya. Yang ini jadi min 4 ya. Jadi min 4. Ini jadi 3. Ini jadi 3. Ini jadi 4. Nah, kemudian ini jadi 2 ya. Karena dikurangi 0 nggak ngaruh. Ini jadi 2. Nah, kemudian kita kali nih baris kali kolom ya. Ini sama dengan. Saya copy dari sini tuh. Copy 1/5-nya tetap. Kemudian ini kita kali. Ini copy dulu. Ini saya buang dulu angkanya. Nah, ini kalau perkalian matriks, ingat lagi ya, baris kali kolom. Nah, begitu. Jadi, min 4 dikali 2, kita letakkan di sini. Min 4 kali 2, min 8. Kemudian ditambah 3 dikali 2. Kepala dikali kepala plus ekor dikali ekor. Jadi 3 kali 2 berapa? 6 ya. Nah, kemudian yang baris kedua nih. 3 dikali 2, tulis di bawah 6, ditambah 4 dikali 2, 8. Kemudian ditambah sama nih. Nah, kemudian lagi. Jadinya adalah, saya copy X aksen, Y aksen. Copy. Ini jadi berapa nih? Ini jadi min 2 ya. Min 2. Yang ini jadi 14 ya. 14. Oke, berarti tinggal masing-masing dibagi 5, kemudian ditambahin sama yang 0 sama 1. Jadi sama dengan X aksennya adalah, saya bikin ini. Copy. Yang ini adalah min 2/5 ya. Yang ini adalah min 2/5. Ini adalah 2. Kemudian yang ini, bawahnya ini adalah ditambah 1 ya. Ditambah 1 nih. Berarti ditambah. Nah, ini adalah 14. Nah, kemudian sama dengan, tinggal ditambahin tuh. Satunya jadikan 5/5 gitu ya. Nah, ini 5 ditambah ini jadi 19 ya. Ini saya buang aja nih. Ini jadi 19. Nah, ya udah. Jadi
bayangan titik 2,3 yang direfleksi terhadap garis apa tadi? Ini ya. Y sama dengan 3X plus 1 adalah. Ini titiknya tadi A ya. Berarti jadi A aksen ya. A aksen sama dengan, saya copy dari sini dulu. Copy. A aksen. A aksen. Nah, koma. 19/5. Nah, seperti itu. Apakah jelas? Contohnya, caranya. Nih, tadi langkah pertama kita mencari sebuah titik yang dilalui cermin. Cerminnya yang mana? Jangan keliru ya. Ini kita anggap sebagai A, B. A-nya di nolin aja. A-nya 0 aja. Jadi A tinggal substitusi ke X-nya. Jadi tinggal menghitung nilai Y-nya, pasangannya ya. Kalau udah, kita ke langkah kedua. Cari gradien cermin. Gradien cermin itu adalah biar nggak usah nginget banyak rumus. Persamaan cerminnya jadikan Y sama dengan, biar gampang. Kalau udah Y sama dengan, kemudian koefisien X itulah jadi gradiennya, jadi M-nya. Kemudian M itu adalah tan alfa. Nah, kemudian kita lihat lagi tan alfanya itu negatif apa positif nilainya. Kalau positif berarti dia ada di kuadran 1. Kalau negatif berarti di kuadran 2. Supaya nggak keliru di segitiganya ya. Nah, kemudian gambar segitiganya kalau alfanya tidak istimewa ya. Kalau misalnya di sini tan alfa itu 1 berarti langsung 45. Kalau min 1 berarti 135 ya. Kalau dia akar 3 berarti 60 derajat. Kalau sepertiga berarti sepertiga akar 3 berarti dia 30 derajat tuh istimewa. Tapi karena dia 3, berarti kita harus memakai bantuan segitiga. Kita tentukan sin alfa dan cos alfa. Buat menghitung sin 2 alfa sama cos 2 alfa pakai rumus sudut gandanya. Kalau udah dapet, langkah ketiga baru masukkan ke rumus matriksnya. Jangan lupa, rumusnya selalu aksen sama dengan matriks transformasinya dikali objeknya. Nah, matriks transformasinya itu adalah cos sin cos, min cos ya. Cos sin min cos. Minnya itu ada di letak elemen letak 22 ya. 22 nih. Kalau ini 11, ini 12, ini 21, ini 22. Gitu. Kemudian tinggal disubstitusi. Sin 2A-nya tadi berapa, cos 2A-nya tadi berapa, X dan Y-nya titik tadi berapa, kemudian A, B di langkah 1 tadi berapa, kemudian tinggal dicari X aksen dan Y aksennya itu berapa, ya udah dapat bayangannya. Gitu. Kemudian contoh yang kedua itu kalau garis ya. Tentukan bayangan garis. Kurva apa garis? Coba kurva ya. Parabola ya, misalnya. Jesslyn, misalnya apa? Persamaan parabolanya. Y sama dengan apa? X tambah parabola, Jesslyn. Parabola berarti X kuadrat. Oh, oke. Berarti 2X tambah X min 1. Bisa nggak, Bu? Yang parabola, X-nya dikuadratin. Y sama dengan 2X kuadrat tambah X ya, kurang sebentar. 1. Bentar. X kuadrat tambah X kurang 1. Oke.
Ini adalah persamaan kurvanya yang direfleksikan terhadap garis apa? Persamaan garisnya sekarang. Misalnya apa? Apa Ibu? Bingung. Mau bentuknya yang ini juga boleh nih. Misalnya, sebentar. 2x plus y min 1 sama dengan 0 gitu ya. Coba ya. Oke. Nah, sekarang jawab. Nah, sekarang langkah 1. Langkah 1 berarti kita menentukan titik yang dilalui cermin ya. Titik yang dilalui cermin. Cerminnya adalah yang ini. Jangan keliru ya. Nah, ini jangan ketukar. Pokoknya nanti yang teliti baca garis cerminnya itu yang mana. Nah, ini sebagai A, B ya. A, B. Salah. Nah, A, B-nya berarti berapa, berapa, Jesslyn? Misalkan X-nya di nolin gitu ya, Bu? X-nya 0, ya udah ini nih saya ini aja lah. Nanti sama yang atas biar beda ya. Nah. Oke. Berarti B-nya berapa? Kalau X-nya 0. A-nya 0. Bentar. 0 juga bukan, Bu? 0 juga, ya betul. Kemudian langkah kedua. Langkah kedua itu gradien ya. Gradien cermin. Jangan salah ya, gradien cermin. Gradien cerminnya ini nggak ada. Gradien cerminnya berapa? M-nya. Jadi itu M rumusnya A per B bukan, Bu? Nah, M itu min A per B. Oke, berarti tetap 0 ya? Bukan. M kok. Atau gini aja, Jesslyn, biar gampang ngafalinnya. Persamaan cermin ini dijadikan Y sama dengan aja. Coba. Jadi ya, Y sama dengan apa? Min 2X. Min 2X, betul. Nah, baru sekarang kelihatan tuh. Gradiennya itu adalah yang mana? Nggak tahu, bingung, Bu. Koefisien X, Jesslyn. Koefisien X itu adalah gradien. Kalau udah Y sama dengan, berarti si berapa? Min 2 bukan, Bu? Ya, betul. Nah, ini sama dengan tan alfa ya. Tan alfa, di mana kamu alfa? Saya cari alfa dulu nih dia. Oke, nah sekarang tan alfa sama dengan min 2, berarti ada di kuadran berapa? Kalau tan alfa itu min 2, berarti ada di kuadran 2 atau 4 bukan, Bu? 2 aja. Oh, oke. 2 aja. Jadi kuadran 3 dan 4 nggak usah dilihat. Oke, kuadran 2 udah dapet, berarti nanti minus ya. Nah, sekarang kita gambar ininya. Kita gambar segitiganya. Kita sesuai di kuadran ya, supaya tahu min plusnya. Nah, ini segitiganya. Ini adalah alfa. Tadi di kuadran 2 kan. Nah, ini berarti per 1 ya. Nah, kalau tan di kuadran 2 itu yang minus 2-nya atau 1-nya, Jesslyn? 2. 2. Ini 2-nya yang ini loh, depan. Kenapa, Bu, tadi? Tan itu kan depan per samping tuh. Iya. Nah, karena ini di kuadran 2, berarti ini depan yang ini mungkin nggak minus? Enggak. Enggak, berarti ini 2 ya. Nah, yang minus yang di sini kan, min 1. Oke, berarti miringnya berapa tuh, Jesslyn?
Akar 3 bukan, Bu? Akar dikuadratin dong. Bentar. Lupa. Dikuadratin, jangan lupa. Bu, itu Ya. akarnya dikurang apa ditambah? Kalau dia ada di siku-siku berarti ditambah. Ya, ditambah dong. Dikurang itu kalau sisi miringnya diketahui, baru dikurang. Berarti akar 5 bukan, Bu? Ya, akar 5. Jadi nanti sambil diingat ya, kalau sisi miring yang ditanya berarti ditambah, kalau sisi miring yang diketahui berarti dikurang. Nah, kemudian dari sini kita bisa menentukan nilai sin alfanya berapa. Berapa, ayo. Dua per akar 5. 2 per akar 5. Depan per miring ya. Nggak usah dirasionalin, biarin bentuknya seperti ini. Kemudian cos-nya, kok nggak kelihatan ya, sebentar. 5-nya jelek banget. 5. Ya, kemudian cos-nya? Min 1 per akar 5. Ya, min 1 per akar 5. Ya, kemudian ini saya cropping dulu. Buat cari cos sudut ganda sama sin sudut ganda. Cropping dulu. Copy. Kok jelek? Copy. Ini saya hapus dulu ya semua ya. Saya hapus, kemudian saya tempel di sini. Nah, ini dia. Saya kecilin dulu. Nah, sekarang kita lanjutkan buat cari nilai sin. Copy dari atas ya. Mana tadi? Nih. Copy aja semuanya. Biar nggak bolak-balik. Ya, berarti sin 2A-nya itu sinnya adalah ini 2 ya. 2 per akar 5. Kemudian ini min 1 ya. Min 1 per akar 5. Hasilnya berapa nih? Min ya. Min berapa tuh? Min 4 per 5 bukan, Bu? Iya. Min 4 per 5. Nah, kemudian yang cos-nya. Cos-nya itu berarti ini jadi 2 per 5 ya. 2 per 5. Berarti 4 per 5. Serius? Ada yang salah nggak? 4. Oh, ini 4 ya. Dikuadratin kan? 4. Nah, baru benar sekarang. 8 per 5. 5 per 5 dikurangi 8 per 5. Jadinya berapa? Min berapa? 5 per 5 dikurangi. Min 3 per 5. Ya, oke. Kok saya nge-lag ya? Nah, jadi sekarang langkah ketiga. Langkah 3, saya copy rumusnya dari sini ya. Saya langsung pakai yang bawah nih. Copy. Sini. Nah, tinggal masukin sekarang. Nah, cos 2A-nya adalah min 3 per 5. Copy. Min 3 per 5. Min 3 per 5. Kemudian ini berarti minnya hilang ya. Minnya hilang.
Oke, kemudian cos-nya, kembali nggak? Oh ya. Kemudian sin-nya adalah 4/5. Copy. Masuk ke sini. Min 4/5. Yang ini juga min 4/5. Oke, kemudian X dan Y karena persamaan garis yang mau kita cari, ini jangan diganti. A dan B-nya tadi 0 ya. Ini 0. Ini juga 0. Ini 0. Nah, habis itu baru kita keluarkan 1/5-nya ya. Sebentar. Iya aja, kita faktorin 1/5-nya. Nggak usah difaktorkan 1/5-nya. Kita yang 0 kita buang dulu ya. Ini yang 0 kita buang dulu. 0 kita buang dulu. Oke, nah dari persamaan ini kita dapat nilai X aksen sama dengan kita cari ya. X aksen itu X aksen itu sama dengan, nah ini kita kali baris kali kolom gitu ya. Baskom gitu ya. Mana? Baris kali kolom. Nah, berarti di sini kita dapetin X aksen itu adalah min 3/5 dikali X ya. Jadi min 3/5 X ditambah, karena ini min berarti jadi dikurang. Min 4/5 Y. 4/5 Y. Y. Nah, ini dapat X-nya, kemudian Y aksennya itu juga kita cari. Copy. Y aksen itu sama dengan, berarti yang baris kedua ini ya. Min 4/5 dikali X. Saya copy aja dari sini. Copy min 4/5 X. Kemudian ditambah 3/5 ya. 3/5 Y. Copy 3/5 Y. Nah, kemudian dari dua persamaan ini kita eliminasi. Nah, kita eliminasi pakai coretan aja lah, biar gampang ya. Kalau kita mau eliminasi X, nah berarti X-nya, persamaan yang atas, kita kali sama 4. Persamaan yang bawah, kita kali sama 3. Maka kita peroleh persamaannya adalah 4X aksen ya. 4X aksen sama dengan 4 min 12 ya. Min 12/5 X. Kemudian min 16 ya. 16/5 Y. Persamaan yang kedua jadinya 3. Y aksen sama dengan min 12 ya, sama ya. Min 12/5 X ditambah 9 ya. 9/5 Y. Nah, kemudian ini kita kurang apa tambah nih? Kurang apa tambah? Ayo, Joan. Kurang apa ditambah supaya X-nya hilang? Biar X-nya hilang ya, Bu? Dikurang. Dikurang, betul. Jadi X-nya jadi hilang ya. X-nya ini jadi hilang karena dikurang. Karena ini min, kena min jadi plus ya.
Nah, kemudian kita lanjutin. Berarti hasil di bawahnya jadi 4x aksen plus, dikurang 3y aksen. Sama dengannya jadi berapa, Joan? Sama dengan itu yang jadi min 16 per 5y dikurang 9 per 5y. Jadinya berapa? Min 16 dikurang 9 itu jadi min 24. Min 24. 24, serius? Bentar, Bu. Min 25. Nah, min 25 dibagi 5? 5. Ya, berarti min 5y ya. Oke, nanti dari sini kita mau cari y sama dengan. Nah, ini kita lanjutin dulu. Kita eliminasi y-nya ya. Supaya kita nggak usah bolak-balik bikin baru, kita lanjutin di sini. Nah, sekarang kalau kita mau eliminasi y, berarti yang atas kita kali 3 ya. Yang atas kita kali 3, ini eliminasi x. Yang ini eliminasi y. Yang bawah dikali 4. Nah, berarti persamaan yang pertama ini menjadi 3. Saya model nulisnya seperti ini, bisa ngikutin ya. Saya tuh kadang-kadang emang suka minimalis tempat. Ini berarti dikali 3 min 9 ya. Min 9 per 5. X. Kemudian y-nya jadi min 12 ya. 12 per 5 y. Persamaan yang kedua berarti jadinya 4 y aksen sama dengan kali 4. Berarti min 16 ya. Min 16 kok jelek? Kelihatan ya? Enggak. Rusuh ya tulisannya. 16. Alah. 16 per 5 X. Kemudian ditambah kali 4. 12 ya. 12 per 5Y. Oke, kemudian ditambah apa dikurang? Jonathan, dikurang apa ditambah? Tambah. Tambah ya. Ini garisnya nggak lurus ya. Ya, ditambah. Kenapa? Karena tandanya beda ya. Nah, ini yang hilang nih. Min 12Y sama plus 12Y. Nah, kemudian dilanjutin. Berarti kalau ditambah di sini jadinya adalah 3X aksen plus 4Y aksen. Sama dengannya berarti berapa tuh, Jonathan? Sama dengan 20 minus 25 per 5X. Per 5 berarti berapa? Min 5X. Ya, min 5X ya. Oke, nah nanti di sini kita dapat persamaan X sama dengan yang mau kita substitusi ke persamaan kurvanya tadi. Nah, ini saya cropping dulu. Saya cropping dulu. Oke, copy. Kemudian ini saya hapus dulu ya. Biar nggak terlalu recok. Nah, ini saya taruh di sini aja. Sebentar. Column mode. Enter. Kecilin dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Kemudian, nah ini
kita cari dari persamaan ini, kita cari Y sama dengan nih. Berarti Y sama dengan ini jadi per 5 semua, per min 5 ya. Jadi ini saya copy aja dari sini. Y sama dengan dia menjadi min 1/5. Copy dari sini. Copy 1/5. Kali 4X aksen min 3Y aksen. Tutup kurung. Nah, ini dapat. Kemudian yang X-nya itu yang ini dari sini ya. Nah, ini juga mirip, saya copy aja. Saya tinggal ganti angka-angkanya. Nah, ini adalah X. Ini adalah X. Min 3. Ini 3. Yang ini plus 4. Oke. Nah, ini yang kita substitusi ke persamaan. Ini saya hapus. Substitusikan ke persamaan kurva. Nah, persamaan kurvanya tadi adalah mana sih kursornya? Ini. Mana soalnya? Yang ini. Nah, copy. Nah, masukkan ke sini. Nah, ini dia. Baru kita peroleh. Ini copy lagi. Copy lagi ya. Nah, Y-nya itu kita ganti jadi ini nih. Kok masuk semua? Copy, ini masukkan ke sini. Ya. Kemudian X-nya kita ganti dengan ini. Nah, kita masukkan ke sini. Ya, sama yang di sini nih. Nah, ini jadi min ya. Oke. Ya udah, ini tinggal disederhanakan tuh. Biar sederhana dikali 25 ya. Salah. Kali 25. Dah. Berarti kita dapat kali 25. Berarti ya udahlah, ini copy aja ya, sebentar. Ini jadi min 5 ya. Karena dikali 25. Sama dengan yang ini 25-nya habis tuh. Tinggal dikuadratin ya yang ini ya. Berarti 2 dikali. Nah, ini tinggal dikuadratin tuh. 3 jadi 9. Kalau langsung paham nggak? Paham ya? Bisalah. 9 X aksen kuadrat ya. X. Cari yang X kuadrat. Oh, ini dia. Copy 9X kuadrat aksen. X aksen kuadrat aja. Nah, X aksen kuadrat, kemudian 2 dikali 3, 6. 6 dikali 4. 6 dikali 4 berapa? 24 ya? Bener nggak? X aksen, Y aksen, kemudian plus 16, Y aksen kuadrat ya. Y aksen kuadrat saya ambil dari sini aja. Copy, masuk ke sini. Ini Y. Aksen kuadrat. Tutup kurung ya, habis ya. Tutup kurung. Min, ini dikali, berarti min 5. Dalam kurung, 3X aksen, plus 4Y aksen, tutup kurung, min 25. Nah, spasi. Nah, ya udah, ini tinggal kali ke dalam tuh. Jadinya adalah pelan-pelan ya. Ini min 20X aksen
Saya copy X aksennya aja. Mana dia? Min 20 X aksen. Kemudian plus 15 Y aksen. Sama dengan 18 X aksen kuadrat. Copy. Plus berapa? 24 kali 48 ya? X aksen, Y aksen. Plus 32 Y aksen kuadrat. Sih. Copy. Belum lewat kan? Baru setengah 12 ya? Setengah 12 ngawur. Setengah 1. Min 15 X aksen. Min 20 Y aksen. Benar nggak? Kalau misalnya ada yang keliru, diralat loh ya. Habis itu baru yang sama-sama X aksen itu digabung jadi satu. Berarti ini toet ke sana jadi min 5X aksen ya. Copy. Ininya dulu deh. Ininya dulu. Copy. Ya. Kemudian ini yang pindah ke sini aja ya. Plus 5X aksen. Yang ini pindah ke sini aja. Berapa tuh? Min 35 ya? Benar nggak? Benar nggak saya? Itu seperti itu. Semoga benar. Apakah ada pertanyaan? Apakah jelas? Kalau di modul itu saya jelaskan pakai cara inverse ya, inverse-nya matriks. Jadi di sini kan intinya mana bolpen saya? Intinya kalau kita udah dapat ini, kalau kita mau cari titik, berarti kita cari X aksen, Y aksen. Berarti X dan Y ini kita bisa substitusi titiknya. Tapi kalau kita mau cari bayangan garis, kurva, ataupun apapun persamaan, berarti kita harus dapetin X dan Y ini nih. Berarti ini harus matriks yang ini nih, harus pindah ruas ke kiri. Cara pindah ruasnya gimana? Karena dia bentuknya matriks, berarti harus di-inverse gitu ya. Dia harus di-inverse supaya kita dapat X dan Y ini. Nah, nanti silahkan dipelajari yang ada di modul pakai cara inverse. Nanti tinggal pilih kalian mau pakai cara eliminasi seperti yang contoh di sini atau pakai cara inverse. Terserah kalian, bebas. Nanti cara mengerjakan soal itu bebas. Menurut kalian lebih mudah memahami yang cara inverse atau cara eliminasi. Yang penting nanti jawabannya jadi sama pasti. Silakan, adakah yang mau bertanya sebelum kita ke soal? Nggak ya, sementara belum ada ya? Ya, silakan. Agak turunan dikit tuh. Turunin dikit. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau ngecek di GeoGebra, bisa ya? Kita cek ya, coba ya. Tadi persamaan. Udah, Benny? Ini nanti saya tempel di, nanti Word-nya akan saya tempel di GCR kalian. Nih ya, coba kalau kita cek di GeoGebra. Nah, ini salah kok turun lagi. Ini kebanyakan data di laptop saya. Oke, ini ya. Kita masukkan di GeoGebra kita. GeoGebra mana ini dia? Ini saya buang dulu. Yuk. Dan save.
Tadi persamaan parabolanya apa? Y sama dengan 2x kuadrat plus x apa tadi? Min 1. Oke. Min 1. Nah, ini persamaannya. Saya ubah warnanya dulu ya. Biar nggak hitam. Udah siang nih, panas. Saya ganti warnanya biru. Oke, kemudian persamaan cerminnya apa tadi? 2x plus y sama dengan 0 ya? Benar nggak? Ini saya kasih warna merah deh. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau ngecek ini, refleksi objek line. Objeknya siapa? Si Y sama dengan 2x kuadrat plus x min 1. Lambat Jaya. Line-nya nah, ini adalah 2x plus ya, plus y sama dengan 0. Nah, ini perhatikan. Ini berarti tuh ada x kuadrat, ada xy tadi ya. Ini nih, gambarnya jadi yang hitam ini ya. Direfleksi. Nih, titik yang di sini jadi di sini, titik yang di sini jadi di sini, titik yang di sini jadi di sini, dan seterusnya sampai titiknya itu habis nih. Titik ini dari ini nih. Jaraknya harus sama semua ya, tegak lurus. Maka gambarnya jadi yang hitam nih refleksinya. Karena parabolanya itu tidak terbuka ke atas, terbuka ke bawah atau ke kanan ke kiri, maka dia ada x dan y ini. Ada x kali y. Nah, ini gambarannya. Gambaran di GeoGebra-nya ya. Oke, sekarang udah lewat saya pindah lagi ke modul. Nah, sekarang tugas kalian. Nah, ini sehari aja cuma 1 pencerminan ya. Tugas kalian sekarang mengerjakan soal di latihan 6. Lambat sekali dia. Latihan 6 nomor 3. Silakan kalian dilihat soal nomor 3. Latihan 6 nomor 3. Mana latihan 6? Mana? Ini dia, nih. Kalian kerjakan yang nomor 3A ya. Pencerminan titik ke garis. Berarti konsepnya tadi mencari x aksen, y aksen ya. Ini cari A dan B-nya, cari gradiennya dan seterusnya. Kemudian yang B. Yang B ini masih pencerminan titik ya, tetapi 2 kali pencerminan. Pertama terhadap garis sembarang, kedua terhadap garis sembarang, 2 kali ya. Jadi kalian mencari A aksen setelah dicerminkan terhadap 3y min x sama dengan 0. A aksen itu kalian cerminkan lagi ke garis 2x min y sama dengan 0. Jadi nanti hasilnya adalah A double aksen ya di nomor B. Kemudian yang C satu lagi. Nah, ini pencerminan sebuah garis terhadap sebuah garis sembarang. Apakah jelas tugas kalian? Oke, 3 soal ya, 3 soal. 2 soal masih refleksi titik, berarti konsentrasinya mencari
X aksen dan Y aksen. Baru yang C ini yang harus pakai inverse atau pakai cara eliminasi tadi ya. Mencari X dan Y yang mau kalian substitusi ke X dan Y-nya si garis yang mau direfleksikan. Oke, apakah sampai di sini ada yang mau bertanya? Apakah ada pertanyaan? Enggak? Tidak? Silakan kalau masih yakin. Tadi udah jelas, saya tutup nih. Kita eksamen deh. Udah? Nggak ada pertanyaan? Juan? Nggak ada, Bu. Ada. Oke, saya stop ya. Saya stop. Oke, tadi saya sudah presensi belum ya? Tadi yang sebentar kok lemot laptop saya. Yang tugas eksamen hari ini siapa ya? Saya, Bu. Oke, disiapkan dulu ya sambil saya lihat kok nge-lag. Ini apakah semua ada di sini? Tadi yang terlambat join siapa ya? Kalian itu IPA 3 itu ber-32 ya? Berarti kurang satu nih, siapa yang keluar Zoom ya? Siapa? Daryl? Jangan-jangan Daryl. Daryl ada nggak? Daryl. Oh, Daryl ada. Oke, yang keluar Zoom siapa ya, Daryl? Oh, Daryl aja putus-putus nih. Siapa yang keluar dari Zoom ya? Siapa? Si Abram ya? Ya, Una. Oh, alah, suaramu kok jelek banget. Dia putus nyambung dari tadi. Oke. Tadi siapa yang eksamen? Saya, Bu. Oh, Kristal. Oke, udah disiapin, Kristal? Udah, Bu. Udah. Oke, ya udah. Yuk, kita eksamen aja ya.